Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat cooker untuk pengisi toples, bisa untuk hari raya, bisa untuk hari-hari biasa ya, yaitu nastar. Nastar biasanya cenderung isinya di dalam ya, tertutup gitu. Nah, kali ini aku mau buat selainnya itu di luar. Penasaran apa aja namanya, cara pembuatannya? Yuk langsung aja. Nah, bahan-bahannya di sini aku pakai butter. Ini pakai butter Wisman ya. Ini bukan endorse, kalau aku sebutin karena biar teman-teman tahu ya. Ini aku pakai Wisman. Ini pakai Holman. Dan ini pakai margarin ya. Ini pakai minyak ghee atau minyak samin. Ya. Nah, ini kuning telur. Ini gula halus. Ini tepung terigu aku pakai pro rendah yaitu Kuncibil. Ya. Nah, ini garam. Kalau misalnya butternya salted, nggak usah pakai garam lagi. Ini karena unsalted, jadi pakai garam ya. Nah, ini esen vanilla. Oke. Nah, teman-teman, cetakannya ini namanya acuan ya, cetakan. Ini yang besar, ini bentuknya besar. Ini nomor kalau nggak salah nomor 101 ya. Yang ini 119. Ini agak sedang ya. Ini diameternya 3,5. Kalau yang ini 4, tingginya 4,5 ya. Jadi teman-teman selera mau yang besar atau yang sedang. Aku pakai yang sedang aja ya. Nah, teman-teman, aku pakai spatula aja, bisa juga pakai whisker ya. Kalau teman-teman pakai mixer boleh, tapi jangan lama-lama, sebentar aja ya. Nah, ini kita masukin. Ini Wisman. Nah, teman-teman, kalau pakai Wisman itu aku pakai Holman karena Holman itu untuk mendorong wanginya tuh tahan lama dari Wisman ya. Jadi biar rasanya juga enak. Ini Holman, ini ya yang mendorong Wisman supaya wanginya itu tahan ya, tahan lama maksudnya. Kan ada yang kue tuh wanginya pas saat di oven, tapi begitu udah lama agak-agak berkurang ya. Nah, ini aku pakai margarin, ini supaya agak kokoh. Kalau full butter boleh, cuma dia terlalu rapuh ya, terlalu rapuh ya, itu selera aja sih. Kalau teman-teman mau yang full butter boleh banget, atau mau yang full margarin boleh banget, atau yang di mix campur boleh ya. Nah, ini pakai ghee atau minyak samin ya, minyak sapi. Ini supaya lembut. Nah, ini kita campur aja kuning telur. Ini gula halus kita air dulu ya, karena suka berindil. Bergerindil pelan-pelan ya teman-teman, dia terbang-terbang tuh. Oke, ini kita aduk-aduk aja, aduk-aduk sampai lembut ya. Kalau di mixernya tuh rendah aja ya, jangan jangan lama-lama, sebentar aja, takutnya nanti kalau terlalu lama dia melebar ya. Oke, asal aja ya, asal rata aja. Kita masukin garam. Kita masukin esen vanilla. Ya, esen vanilla, boleh juga vanilla ekstrak ya. Oke, kita aduk-aduk aja. Oke, kita masukin tepungnya. Ini tepungnya diayak ya. Kita masukin bertahap. Nah, teman-teman, ini udah agak berat. Aku mau ulen pakai tangan ya. Udah cuci tangan. Oke, udah terasa berat. Nah, teman-teman, kalau pakai tangan tuh kita tahu ya adonannya itu udah kalis apa enggak ya. Rasa. Kita masukin tepungnya. Nah, teman-teman, setiap tepung itu kan apalagi beda merek ya, beda kelembaban. Jadi kalau misalnya agak lembut, teman-teman bisa tambahin tepung sedikit-sedikit ya. Misalnya tambahin setengah sendok dulu. Nanti kalau kurang tambahin setengah sendok. Misalnya terlalu keras, bisa tambah butter sedikit ya, sedikit-sedikit.
Nah teman-teman, adanya seperti ini ya. Pokoknya udah enak, udah nggak lengket ya. Ini udah lengket, nggak lengket. Nah dibentuknya juga enak tuh ya, lembut ya. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, sedang ya, pas. Oke, kita cetak. Nah teman-teman, ini kita alasin meja, kita alasin baking paper, boleh juga plastik ya. Nah kita ini aku pakai skat ini satu paket sama ini ya, beli online ya. Ini aku ukuran 1 cm ya, agak tinggi karena cetakannya kecil ya. Nah ini adonannya kita taruh sini. Ini kita rapetin dulu, kita roll. Boleh separuh-separuhnya kita tutup dulu ya supaya nggak kering. Nah ini kita tutup lagi sama baking paper atau plastik ya. Kita roll, kita ikut ukuran ini ya, jadi biar tingginya sama. Kita dorong-dorong gini aja. Nah teman-teman, ini misalnya ini kurang nih ya, di pinggir-pinggirnya kita tambal aja yang lebih-lebihnya, jadi ketutup. Kita ambil adonan, ini tutup ya, biar rata. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman, ini selainya. Ini selainya aku beli ya. Soalnya untuk buat selai aja itu waktunya lama dan buang waktu ya. Jadi aku memang cocok dari tahun ke tahun aku pakai merek Doni. Bukannya endorse, ini memang aku selalu tiap tahun. Jadi ini udah aku bulut-bulutin, aku cetak pakai sendok takar 1 sendok teh ya. Nah teman-teman, ini cara aku untuk supaya gampang ya. Ini cetakannya kita celup dulu ya, ini juga kita celup. Ada yang langsung dimasukin gini ya, cuma kalau aku mau satu-satu aja. Kita cetak dulu ya. Oh iya, ini kita lepas dulu deh. Nah ini udah pas 1 cm ya. Nah ini teman-teman, kita cetak, kita tekan, kita putar. Nah yang ini yang bagian dalam ini cuma untuk membentuk aja, jadi tekannya tuh jangan keras-keras. Ini untuk apa, untuk membentuk aja ya. Kita putar tuh ya, kita dorong deh pelan-pelan, kita dorong tuh. Nah ini juga pelan-pelan ngelepasin ya, soalnya nggak apa-apa lah dilepas. Nah ya, jadi ketebalannya disesuaikan aja. Soalnya kan cetakannya kecil, jadi harus tebal 1 cm. Kalau cetakannya agak besar, setengah cm aja ya. Tuh ya. Oke, kita letakkan sini. Ini loyangnya nggak usah dioles, nggak apa-apa ya. Nah teman-teman, kalau udah berapa kali nyetak, dia itu kan ini masih apa, nempel tuh ya. Kita bersihin dulu ya, kita giniin cetakannya tuh pakai tusuk apa ya, tusuk gigi atau tusuk sate tuh. Ini juga kan pinggirannya tuh ya, kita bersihin supaya nggak nyangkut, atau pakai kuas juga boleh lah. Nah ini gila yang kedua teman-teman, ini setiap kita nyetak celup tepung ya. Kita putar dulu boleh. Nah, kita tekan aja sedikit.
tuh ya, kita dorong. Nah teman-teman, kalau udah lancar, jadi ini nggak usah dilepas lagi. Tadi kan aku pertama gini ya, lepas. Nah sekarang udah lancar, langsung aja kita celup luarnya ya. Kita celup gini, nggak usah diputar, tekan aja gitu. Ditekan tengahnya dikit. Ini cuma untuk membentuk motif ya, tekan, putar 2 kali. Tuh ya. Jadi sama aja, mana yang enak-enak aja. Mau yang pertama dilepas dulu. Tuh ya, sama. Nah teman-teman, ini sebagian mau aku panggang dulu ya, oven dulu. Ini sebagian belum selesai. Nah ini tanpa dioles ya, nggak ribet. Jadi ini nasar yang nggak ribet. Biasa kalau nasar kan dioles kering, kering lagi sampai berkali-kali ya. Nah kalau ini simple banget, cuma gini aja. Nah ini kalau misalnya lengket, tangan kita kasih minyak sedikit, kita gulungin ya. Nah kita letakkan sini deh, tengah. Tuh, jadi nanasnya kayak monas. Nah teman-teman, ini ditaruh di tengah sini, kita tekan sedikit ya. Nah tekan situ supaya dia menempel ya. Ini ovennya udah aku panasin 160 atau 170 ya, tergantung kepanasan oven masing-masing. Aku panggangnya di api bawah ya selama 25 sampai 30 menit. Ini aku pakai rak bawah ya. Oke teman-teman, ini adonannya kita cetak lagi ya, kita aduk dulu ya. Nah kita aduk dulu ya. Kita bersihin dulu. Kita aduk seperti apa, kita ulen dulu. Kita ulang lagi seperti tadi ya. Nah ini kita ulen dulu ya, biar rata. Oke, kita pasang lagi bungkusnya. Alhamdulillah teman-teman ya, ini udah selesai nih api bawah ya. Jadi ini panas, jadi kita diamkan dulu sampai betul-betul dingin, baru kita masuk toples ya. Alhamdulillah teman-teman, ini dapat 2 loyang 1 resep ya. Ini dengan cetakan ukuran 3,5 cm yang seperti ini ya, dapat 75 biji ya, dengan tinggi 1 cm ya. Nah kalau teman-teman mau yang besar mungkin dapatnya lebih sedikit, ini karena pendek ya, kecil. Oke, ini kita dinginkan dulu ya, ini masih panas. Alhamdulillah teman-teman, ini yang nasa tadi ya udah dingin nih. Nah teman-teman, yang penting ini memang nasanya aku api bawah. Soalnya kalau pakai api atas bawah dia nanasnya kering. Nah ini aku memang buatnya supaya nggak kering ya. Nah yang penting bawahnya matang. Tuh ya, kecoklatan seperti ini. Jadi ini bukannya nasar yang garing, bukan nasar yang maksudnya yang crunchy gitu, bukan. Jadi nasarnya tuh kita cari tuh yang lembut, lumer. Nah itu, jadi api bawah aja. Kalau api atas nanti dia selainya itu kering dan warnanya juga jadi berubah pekat ya. Nah ini mau aku masukin toples ya. Nah teman-teman misalnya mau jualan nih, dikasih silika gel supaya nanti kelembabannya menyerap ke sini ya. Nah kita alasin ke tas ya. Nah ini kita susun deh.
Nah ini untuk isiannya itu disesuaikan aja, misalnya teman-teman mau harga berapa juga disesuaikan dengan harga bahan-bahannya ya, kan tiap daerah beda-beda ya. Nah ini mah aku untuk rumahan aja ya, aku cuma contohin aja. Alhamdulillah teman-teman ini udah di packing semua. Nah ini sisanya segini ya, masih ada 3 biji ya. Ini masih cukup sampai pakai toples yang lebih kecil. Ini toplesnya besar, jadi ketemu-temu itu takutnya nanti selainya ketekan gitu ya. Oke teman-teman dicoba ya. Nah aku di sini pakai api bawah supaya supaya nanasnya itu nggak keras. Kalau pakai api atas bawah dia kering nanasnya dan suka berubah warna jadi pekat ya. Nah ini selera aja, kalau teman-teman mau yang sampai matang sampai kering ya pakai api atas bawah. Oke, sampai Ramadan dan aku belum bisa nyicipin ya karena ini masih siang. Jadi aku cuma ngeliatin aja. Nah nanti kalau udah buka baru kita nyicipin. Nah teman-teman, ini aku udah pernah bikin, enak banget rasanya tuh, lumer, ngeprul istilahnya ya, lembut dan harum pastinya ya teman-teman. Oke, nah teman-teman bagi yang mau usaha atau mau bisnis nasar gini ya, itu kan laku keras banget tuh kalau mau Ramadan atau mau hari-hari tertentu, itu disesuaikan aja sama toplesnya ya, misalnya yang bagus cantik mungkin. Nah ini aku kan ala rumahan ala mama ya, jadi ya biasa-biasa aja. Oke ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tekan lagi pilih semua supaya teman-teman dapat notifikasi dari aku dan subscribe yang baru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.